Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan izinkan untuk bertemu kembali dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, khususnya pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, apalagi ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Pakai juga bibir mulut hamba-Mu, kuduskan untuk menyampaikan sabda Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir hamba-Mu mampu menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu kita percaya bahwa Tuhan yang kita puji dan kita muliakan dari dulu hingga sekarang dan sampai selamanya merupakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama, dan Tuhan yang mempunyai belas kasihan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada banyak cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kehadirannya. Akan tetapi ketika Tuhan menunjukkan suaranya, tentu di dalam suara dan firman Tuhan itu ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan. Suara Tuhan merupakan suatu firman yang hidup, yang memberikan semangat bagi banyak orang. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana seorang pemazmur memazmurkan akan kehadiran Tuhan di dalam bentuk suara-suaranya. Kalau kita merujuk di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan menunjukkan kehadirannya dalam berbagai bentuk, khususnya dalam kitab Keluaran. Kalau kita melihat dalam peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada berbagai cara yang Tuhan nampakkan untuk menunjukkan kehadirannya. Ketika Tuhan bersitegang dengan raja Mesir, yaitu Firaun pada saat itu, Tuhan menunjukkan keadilan dan kemahakuasaannya dengan berbagai hukuman kepada bangsa Mesir. Ketika bangsa itu berjalan di padang gurun,
Tuhan juga menunjukkan kehadirannya dalam dua bentuk, yaitu dalam tiang api di malam hari dan tiang awan pada siang hari. Ini menunjukkan sebenarnya kehadiran Tuhan ini menunjukkan betapa besarnya kemuliaannya, betapa agungnya Tuhan itu, betapa kudusnya Dia di dalam setiap kehadirannya. Kehadiran Tuhan membuat setiap insan atau setiap manusia harus bertekuk lutut, dan kehadiran Tuhan memberikan kekudusan bagi tiap-tiap orang, secara khusus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini, bagaimana pemazmur mengagungkan kehadiran Tuhan dalam berbagai hal. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, pemazmur mengumandangkan suara Tuhan ada dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, sebelum ayat 3 sampai 9, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2, pemazmur membuat suatu seruan supaya penghuni surga memberikan pujian dan kemuliaan. Lalu timbul suatu pertanyaan sederhana bagi kita. Siapa yang dimaksud penghuni surgawi dalam ayat yang pertama? Dalam ayat pertama dikatakan, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Siapa penghuni surga ini? Apakah penghuni surga ini orang-orang berdosa? Apakah penghuni surga ini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan? Tentu tidak. Penghuni surga, seruan daripada pemazmur mengatakan, hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Yaitu kepada orang-orang percaya yang mengandalkan kehidupannya hanya berpaut kepada Tuhan. Maka mereka harus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya, mereka lah yang pemazmur katakan, yaitu hai penghuni surgawi. Termasuk itu kepada malaikat-malaikat Tuhan juga, termasuk kepada bala tentara Tuhan. Pemazmur menyerukan supaya penghuni surgawi mempermuliakan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Baru dalam ayat yang kedua dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kemuliaannya. Bagaimana kita bisa memberikan kemuliaan Tuhan? Memberikan kemuliaan Tuhan berarti kita menjaga kekudusan diri kita sendiri. Ketika kita menjaga kekudusan, hidup benar sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan, dan itulah caranya kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, di sana pemazmur menyanyikan atau memazmurkan bagaimana suara Tuhan itu. Dikatakan dalam ayat ketiga, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Ini mau menunjukkan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-9, ini mau menunjukkan bagaimana suara Tuhan atau kehadiran Tuhan. Ketika ada suara Tuhan, berarti di sana ada kehadiran Tuhan, atau yang sering disebut teofani Tuhan. Kenapa Tuhan menunjukkan kehadirannya? Ada maksud tertentu, yaitu supaya setiap makhluk yang hidup senantiasa mempermuliakan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, berarti ada keadilan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di sana. Perikop
yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan muliakan Tuhan dalam kekudusan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam kekudusan? Yang pertama sekali yang kami buat yaitu rasakan kehadiran Tuhan, atau rasakan teofani. Supaya kita mampu memuliakan Tuhan, tentu pertama kita harus merasakan Allah hadir di antara kita. Bagaimana kita supaya bisa memuliakan Tuhan dalam kekudusan? Yaitu pertama sekali rasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupanmu. Bahwa Tuhan itu hadir di dalam segala pekerjaanmu. Bahwa Tuhan itu hadir di dalam segala kemelut dan persoalan kehidupanmu. Rasakan kehadiran Tuhan. Ketika engkau mampu merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu, maka pada saat itulah engkau benar-benar mau hidup di dalam Tuhan. Tanpa merasakan kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menjaga kekudusan atau mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Lalu kita akan bertanya, bagaimana mungkin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika banyak kemelut, persoalan, tantangan yang datang menghampiri kita? Kalau kami melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana pemazmur menuliskan mazmurnya ini tidak dalam keadaan bersukacita, tetapi justru pemazmur merasakan bagaimana persoalan yang datang menghampiri kehidupannya. Bagaimana pemazmur mempermuliakan Tuhan, yaitu di dalam segala pergumulan. Bahkan dalam ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah merupakan sebuah tantangan. Air bah merupakan gambaran dari persoalan. Tetapi pemazmur katakan Tuhan bersemayam di sana. Jadi yang mau dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kemelut kehidupan kita, maka pada saat itulah kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan kekudusan. Dengan kekudusan berarti dengan tanpa melakukan dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam kekudusan? Yang kedua, kami katakan kehadiran Allah ada dalam berbagai bentuk yang tidak terpikirkan manusia. Kita merasakan tahun 2020 begitu berat di dalam kehidupan kita. Banyak persoalan yang sudah kita lalui. Banyak kemelut yang kita rasakan. Bahkan hingga sampai pada saat ini virus COVID-19 belum juga memberikan kelegaan bagi kita, atau virus COVID-19 ini belum juga hilang. Sekalipun pemerintah sudah mengatakan sudah ada antibodi yang sudah didapat untuk menyangkal virus ini, tetapi tentu kita masih ada ketakutan yang begitu luar biasa. Akibat dari pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak usaha menjadi gulung tikar. Dan masih banyak lagi persoalan demi persoalan yang terus datang menghampiri kehidupan kita. Dan bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dalam kekudusan? Apakah dengan persoalan yang begitu luar biasa yang kita hadapi sehingga kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan? Ini harus ditanya kembali. Apakah kita hanya mempermuliakan Tuhan ketika kita dalam keadaan suka? Tentu tidak.
Justru kita harus merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun itu banyak persoalan. Karena kehadiran Tuhan itu ada di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Akan tetapi satu hal yang pasti yang harus kita pahami. Ketika Tuhan hadir di antara kita, di antara persoalan kita, maka ada sesuatu kelegaan yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betinanya mengandung. Ketika rusa betina yang harusnya menjerit dalam melahirkan anaknya, tetapi ketika dirasakan kehadiran Tuhan, dia langsung beranak tanpa ada jerita. Ini mau menegaskan kepada kita, ketika Tuhan hadir di dalam persoalan kita, maka kita mengerti, maka kita mendapatkan jalan keluar, maka kita merasakan bagaimana kedamaian senantiasa kita dapat sekalipun banyak persoalan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita mengerti bagaimana rancangan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Kehadiran Tuhan atau suara Tuhan yang dikatakan pemazmur pada saat ini menunjukkan kehadiran Tuhan yang bisa melegakan orang di dalam kemelut dan persoalannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Ketika kita merasakan kehadiran Allah, maka pada saat itu kita mendapatkan berkat, atau Tuhan memberkati kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kenapa Tuhan mesti menguatkan kita? Karena Tuhan tahu kita lemah. Kenapa Tuhan mesti menguatkan kita? Karena Tuhan tahu bahwa kita cenderung berbuat dosa. Kenapa Tuhan menguatkan kita? Karena Tuhan tahu dengan kekuatan pertolongan Tuhan, maka kita mampu menjalani kehidupan. Ketika Tuhan hadir, Tuhan nyata, teofani Allah ada di antara kita, maka pada saat itu kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai kekuatan daripada Tuhan, maka kita merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan nyata ke dalam kehidupan kita. Ketika berkat Tuhan nyata ke dalam kehidupan kita, maka berkat itu memberikan kesejahteraan ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, badai hidup, persoalan hidup yang bagaikan air bah yang terus menghantam kita, tidak akan mampu lagi mengalahkan kita ketika kita mau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mungkin kita pernah mendengar lagu Amazing Grace atau lagu Ajaib Benar dalam Kidung Jemaat nomor 40. Kalau kita pahami kenapa lagu ini tercipta, ada seorang yang bernama John Newton, warga negara Inggris. Pada masa mudanya sebenarnya dia sudah diajarkan oleh ibunya menjadi seorang Kristen yang taat. Tetapi ketika ibunya meninggal, ayahnya seorang pelaut, dia kehilangan panutan. Akhirnya imannya hilang
karena persoalan yang terus datang menghantam kehidupannya. Sampai akhirnya setelah dia dewasa dan tua, dia menjadi seorang yang sangat bajingan, yaitu menjadi penjual budak dan penindas budak. Akan tetapi dia tidak bisa bertahan dalam hal itu karena persaingan. Bahkan suatu ketika dia menjadi seorang budak dan ditindas. Namun oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan akhirnya mengutus sahabat ayahnya untuk membantunya tanpa dia sadari. Ketika dia akan melakukan perjalanan pelayaran bersama dengan kapal yang menebusnya, yang menyelamatkannya, maka pada saat itu ada badai yang menghantam kapal mereka sampai hancur. Dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Ketika badai itu datang menghantam kapal mereka dan kapal mereka hancur porak-poranda, dengan begitu ketakutan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Yang selama berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah lagi memanggil Tuhan. Maka ketika persoalan badai itu datang menghampiri kehidupannya, di situ dia berseru. Maka pada saat itu Tuhan tolong dia. Ketika sudah Tuhan tolong dia, dia mempersaksikan seluruh pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia merasakan bagaimana ajaibnya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita membuka Kidung Jemaat nomor 40, di sana jelas dikatakan, ajaib benar anugerah. Kita lanjutkan lagu itu. Yang mau kita pahami di sana, bagaimana pertobatan seorang John Newton. Dia bertobat, dia merasakan kehadiran Tuhan ketika pergumulan, tantangan, badai menerjang kehidupannya. Maka sesungguhnya kita juga harus demikian. Kita harus mempunyai iman seperti John Newton. Ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kita, kita harus mengatakan ajaib benar anugerah Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, bisa menguduskan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah merasakan keajaiban anugerah Tuhan yang dipertunjukkan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Pemazmur memazmurkan lagunya pada saat ini. Dia merasakan suara Tuhan ada untuk alam ini di dalam persoalan. Tetapi dia juga percaya ketika suara Tuhan ada, maka orang yang merasakan suara Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan, dia akan memperoleh damai sejahtera, dan dia merasakan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tahun 2021 dalam minggu Epifanias ini kita diajak bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan kekudusan. Kita diajak menyadari bagaimana pertolongan Kristus sudah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus sudah hadir. Bagaimana teofani Allah bersama dengan kita. Maka jangan pernah sangkal lagi itu. Tantangan boleh datang ke dalam keluargamu. Persoalan boleh datang menghampiri pekerjaanmu. Bahkan sampai membuat kita hampir stres, hampir depresi karena begitu banyak tantangan dan persoalan. Tetapi kita harus tetap katakan, ajaib benar. Aku merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku tahu di dalam persoalan ini Engkau ada. Aku tahu di dalam persoalan ini Engkau berbicara kepadaku. Aku tahu di dalam persoalan ini aku harus tetap mempermuliakan Tuhan. Aku tahu Tuhan akan membantuku untuk melewati persoalan ini. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap mempermuliakan Tuhan
dengan segala kehidupan kita. Bagaimana kita juga menjaga kekudusan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hadir, Allah yang bersama dengan kita adalah Allah yang kudus. Maka kita juga harus kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir dalam berbagai cara. Ajar kami untuk mengerti kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.